Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya bersama dengan, Mas Ari. Nah, beliau ini adalah seorang sales yang udah ya bertahun-tahun ya, menjalani profesi sebagai seorang sales, tapi beliau memutuskan untuk resign. Nah, eee, di sini saya ingin ya sedikit sharing mengenai, sudut pandang Mas Ari ini mengenai profesi, seorang sales. Oke Mas Ari, selamat sore Mas Ari. Selamat sore. Nah, jadi, gini Mas, saya ada 3 pertanyaan ya Mas, Oh, ini berhubungan sama dunia sales dan dunia marketing Mas. oh, Nah, kalau di sebuah distributor, atau sebuah apa ya, produsen ya gitu ya. Nah, itu kan tugasnya kan mendistribusikan produk. Nah, dan, salah satu tim yang bertugas untuk mendistribusikan produk ke konsumen, ke outlet-outlet itu kan, tugasnya sales sama marketing. Nah, hmm. menurut Mas Ari, kalau misalnya sales ya, kata-kata sales menurut Mas Ari ini, itu peranannya itu penting atau enggak Mas, dalam sebuah, distribusi produk? Ya sangat penting Mas. Soalnya gini, jadi kan kalau sebuah perusahaan itu kan sebenarnya dia udah punya apa ya? Udah punya media iklan sendiri sebenarnya. Iya Dalam bentuk digital iya atau baliho-baliho. Ya kan voice ini mereka hanya komunikasi satu arah. iya Dengan betul. tim sales itu kan bisa dibilang sama saja perannya sama yang tadi iklan digital atau baliho itu, tapi kan dia bisa komunikasi dua arah Langsung gitu dengan ya Mas ya? customer langsung, seperti itu. Oh, berarti jadi, di sini Mas Ari mengatakan bahwa peran sales itu sangat berpengaruh ya, Mas? Iya, Dan memang sales itu memang, sebuah ujung tombak perusahaan ya, Mas, ya? mhm, Nah, terus, gini, Mas, kan kalau misalnya nih, dalam dunia, marketing seperti itu, kan tugas utama sales adalah mendistribusikan produk, ya mmm, enggak? Produk apapun itu, entah itu produk, rokok, produk retail, ataupun produk apapun itu. Nah, itu kalau misalnya nih, misi dan visi perusahaan udah jadi, Mas, produknya udah diterima di masyarakat, udah punya banyak pelanggan aktif, pelanggan yang, loyal sama produk tersebut, apakah tugas seorang sales itu udah selesai? Dan apa, bisa dikatakan apa ya, nasib sales-nya itu setelah itu gimana, Mas, jad menurut Mas Ari? oh, jadi maksudnya itu kan setelah berjalan intinya kan, Iya, setelah setelah produknya semuanya berjalan. setelah semua berjalan. Ya sebenarnya pekerjaan seorang sales itu di samping memang ada kerugiannya bagi seorang sales itu sendiri nantinya, Iya tapi keuntungannya juga, lumayan bagus juga buat kita. Intinya, setelah kita jadi sales kita jadi apa ya, jadi punya wawasan yang lebih luas iya pertama, terus pengalaman-pengalaman di bidang marketing juga bertambah mungkin. iya, Tapi kita harus sadar nggak sadar, kita juga harus, eee, punya pemikiran gini, gimana? setelah semua produk yang kita pasarkan itu berjalan, Iya, itu pasti sebuah perusahaan, ya pasti akan membuat sebuah sistem, sistem sistem seperti apa? baru. Gimana, Mas, sistemnya, Mas? Contohnya kalau saya dulu seperti ini. Jadi setelah, mmm, salah satu berjalan dan berhasil, memasarkan apa ya, produknya Iya dan berhasil membuka pasar seluas-luasnya, iya sebuah perusahaan pasti akan membuat sistem baru. Mungkin, kalau di saya dulu mungkin bisa dibilang, mmm, si customer kita, owner kita itu dia kasih sebuah aplikasi mhm, yang dulunya itu mungkin kalau order apa-apa itu langsung ke sales, tapi karena sekarang, eee, perusahaan juga mengikuti zaman seperti kayak, Shopee, Lazada dan lain-lain. iya betul, Jadi perusahaan itu membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut ditujukan kepada, owner-owner untuk memilih dan membayar langsung dalam aplikasi tersebut. mmm, Jadi yang dulunya mungkin transfer secara manual, terus, memilih item secara manual ke sales semua misal, "Pesen ini Mas, 10 pieces berapa?" iya, Nanti ditransfer manual. Sekarang udah enggak, karena sudah ada aplikasi jadi si owner-owner mitra-mitra kita itu sudah bisa memilih barang sendiri, iya, milih item sendiri, milih warna sendiri dan bisa bayar sendiri di aplikasinya ya, aplikasi Mas? tersebut. Oh, iya, Jadi
pas awal-awalnya aplikasi itu muncul saya sadar nggak sadar ya udah mulai berpikir berarti Diganti ya, peranan Mas. sales sudah mulai Mulai berkurang dan digantikan oleh sebuah sistem iya. seperti itu. Iya, jadi, yang saya tangkap di sini adalah, kalau misalnya sebuah produk itu udah, terdistribusikan luas, itu jadi, pihak owner akan membuat sebuah aplikasi ya, Mas. Ya Mmm, pihak apa perusahaan, pihak pihak perusahaan. perusahaan ya, pihak perusahaan akan membuat sistem yaitu, dengan membuat sebuah aplikasi Itu dan salah satu contoh yang saya alami mesti kan kalau di mungkin brand-brand lain kayak rokok saya nggak tahu ibaratnya iya mungkin bukan dalam bentuk aplikasi atau dengan cara lain mungkin saya kan nggak tahu tapi tetap iya, kayak kayak gitu. gitu memang, Mas. Dan di dunia retail pun juga ada aplikasi grosir juga, Mas, kayak, Toko Pintar, kayak Gudang Ada dan sejenisnya, itu memang ada dan itu memang benar. Jadi, sebenarnya itu sih bagus ya, karena perusahaan itu menurut saya mengikuti era digitalisasi. Karena memang secara nggak sadar, kita itu setiap setiap aktivitas manusia lambat laun akan, berubah dari offline itu menjadi online, dari belanja dan lain sebagainya itu, kayak gitu ya, Mas, ya. Nah, terus, dari sini peranan sales, memang apa ya, bisa dikatakan, eee, di ujung tanduk, bisa dibilang seperti itu ya, Mas, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sales pakai, kalau perusahaan udah pakai sistem aplikasi, pembelinya juga udah bisa order sendiri, terus, juga gini, jadi perusahaan itu, kalau misalnya setahu saya di beberapa distributor juga, dia itu prinsipnya gini, rasio pengeluaran itu harus seminimal mungkin dan rasio pendapatannya itu harus, besar. Nah, kalau produknya udah jadi, rata-rata ya, ini kita ngomongin, pada pada umumnya ya, tapi nggak semua ya, itu akan berhentikan ya, Mas. Ya bisa dibilang seperti itulah. Ya, cara memberhentikannya pun ada banyak, cara untuk perusahaan ini, teman-teman. Jadi, ada misalnya nih, saya pernah juga nih, ngalamin sendiri ya, Mas. Jadi saya itu di distributor nih, produknya udah jadi, nah target saya dinaikkan, Mas, dan naikannya itu nggak masuk akal. Kalau saya nggak sampai target, ya udah, seperti itu, Mas. Nah, terus gini, Mas, saya ingin, bertanya lagi, kalau misalnya untuk Mas Ari sendiri, ilmu, apa sih yang menurut Mas Ari itu, sangat bermanfaat di kehidupan Mas Ari dari, yang Mas Ari dapatkan dari sales kayak gitu, Mas? Ilmu apa itu, Mas? Ya ilmu dan pengalaman ya. Iya Yang pertama mungkin saya jadi tahu berarti setiap bulan-bulan itu setiap daerah itu punya potensi yang mmm, berpotensi itu apa aja. Misalnya kayak daerah daerah A di bulan Januari dia punya potensi ini, iya. mungkin di bulan berikutnya ganti lagi daerah A, daerah B dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu apa namanya kita mau masuk push di daerah mana kita udah tahu. Oh, Jadi berarti jangan salah ya? nggak salah apa ya salah target. Berarti daerah A dia masih eh, kurang bagus pendapatannya dari segi pendapatan atau dari segi ekonomi ini Iya kita masuk ke situ kita kan salah. iya, betul. Berarti semacam bisa, kemampuan menganalisa sama Mm-mm. membaca pasar gitu ya, Mas, ya? Ya, ya itu yang saya dapat. Terus juga komunikasi-komunikasi dengan eh, mungkin pengusaha-pengusaha yang sudah apa ya sudah lama lah Iya. bergerak di dunia marketing kita kan juga pastinya obrol-obrol sama mereka sedikit banyak kita pasti dapat ilmu dari mereka tentang cara-cara berbisnis. Oh, Nah iya ini kerugiannya seperti ini keuntungannya di bulan-bulan ini seperti ini jadi kita tahu iya, itu ilmu yang ibaratnya paling bermanfaat ya, paling Mas? bermanfaat dan paling berharga lah di dunia salah itu. Iya. Nah ini, Mas, pertanyaan terakhir ya, Mas, sebelum saya closing, videonya. Pesan, dari Mas Ari itu apa untuk para teman-teman sales atau yang ingin, apa ya, tertarik menjadi sales nih? Pesan untuk sales, pemula itu gimana, Mas? Apakah harus, lebih rajin menawarkan produk ataukah harus rajin kunjungan atau harus rajin posting atau gimana, Mas? Kalau misalnya menurut, pandangan Mas Ari, saran untuk para sales pemula. Oh kalau ini bukan saran nih berarti dari saya yang saya tangkap selama bertahun-tahun jadi sales itu Iya ini sales itu bukan pekerjaan yang jelek iya, bukan pekerjaan mungkin di mata orang iya oh ini kerjaannya cuma sales nah, mungkin image yo agak buruk gitu ya, Mas, ya? bukan buruk sih tapi nggak Kurang? sewah Iya yang betul. lain-lain lah berarti kayak yang kerja di kantor dan lain-lain itu kan enggak Iya yang pertama
kita di dunia sales bisa mendapat penghasilan lebih. Lebih ya Mas ya. Dalam artian kalau kita bekerja di suatu pabrik atau perusahaan yang operator, dalam artian kita misal dalam satu perusahaan otomotif, Iya. kita bekerja sebagai operator, Iya. kita sebulan ditarget sekian ribu unit, Iya. mungkin ngelas atau gimana, itu ya wis gitu. Tetap penghasilannya segitu gitu ya. Penghasilannya ya bulanan tapi segitu. Iya. Tapi kalau di dunia sales penghasilan kita kadang itu bisa Lebih mungkin banyak. 2 kali lipat gaji kita itu bisa. Kalau kita kerjanya bagus, customer kita banyak, itu gaji ibaratnya no limit kalau di sales lah. Jadi Tak bilang nggak ada terbatas gitu ya. nggak ada batasannya. Iya. Kuncinya Terus kedua, ya, carilah pengalaman. cara pengalaman. Maksudnya gini, Maksudnya gimana? kita kan kalau tim sales itu kebanyakan kan tim lapangan. Iya. Pasti kita bakal menemukan hal-hal baru yang kita mungkin belum bisa mempelajari. Dengan kita kalau kita kerja di pabrik atau kerja di PT itu kita kurang berkembang. Soalnya apa? Masuk pabrik, Iya. pagi berangkat, masuk sore pulang. Itu aja ya Mas ya. Gitu. Kalau kita di sales itu di samping waktu ini fleksibel, kita juga banyak menemukan hal-hal baru. Iya, betul. Jadi sales itu keuntungannya yang pertama gajinya bisa jadi no limit. Terus ilmu dan pengalaman baru itu yang sangat penting. Yang sangat penting ya Mas ya. Iya. Juga apalagi kalau sekarang sales itu ya itu sih, kalau kita misal sudah punya pengalaman, modalnya oke, kita mau buka usaha apapun kita udah tahu. Udah punya relasi juga ya Mas ya. Bila kita kan berjalan ke daerah mana, Iya. di sana ada usaha apa, kita bisa tanya-tanya di sana. Misal ada usaha ternak apa, kita bisa tanya-tanya ke orang. Jadi kita kalau mau buka usaha itu udah nggak buta. Iya betul. Dari Tapi dasar kan, gitu ya. Nek kita dari kerja pabrik, ya mungkin pendapatan itu stabil. Iya. Kalau di sales itu kan pendapatan bisa dibilang ya nggak stabil lah. Iya. Kadang kecil gitu Mas. Kadang nggak karu-karuan, itu sering lah saya lah. Iya. Tapi ya itu, kalau kerja pabrik, kita keluar dari pabrik, kita bingung mau ngapain. Pengalaman kurang. Iya. Terus relasi nggak ada. Iya. Komunikasi kita juga terbatas. Betul. Seperti itu. Oke. Tapi di sini kita tidak melakukan semacam diskriminasi kepada teman-teman yang saat ini bekerja di pabrik ya. Karena ini hanya sekedar sharing ya Mas ya. Karena kebetulan kita adalah seorang sales dan semacam ingin memperkenalkan ya mengenai profesi sales. Karena kita juga mempersiapkan resiko yang saya bilang tadi. Apa Mas resiko? Yang tadi dengan sampaikan itu loh, yang ketika semua sistem udah berjalan, kita juga harus siap-siap. Siap-siap mungkin siap-siap angkat kaki gitu ya Mas. Ya, siap-siap mikirkan ke depan pekerjaan gimana, atau mau usaha atau gimana, itu juga harus dipersiapkan. Iya, karena memang sebenarnya masalah seperti itu yang pertama karena pengalihan sistem dari sales dirubah ke aplikasi. Yang kedua karena memang gempuran brand kompetitor ya Mas. Karena ada beberapa tuh yang sampai persaingan kan sekarang semakin ketat gitu ya Mas ya. Oke, jadi itu adalah diskusi dengan Mas Ari. Semoga ada sesuatu yang bisa dipelajari atau yang diambil dari video ini ya teman-teman. Bagi kalian yang kebetulan juga seorang sales ataupun ingin belajar mengenai dunia sales, silahkan bisa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap saat saya upload video baru kalian nggak ketinggalan video ini, dan silahkan bisa berkomentar jika ada yang ingin ditanyakan seputar video ini. Oke Mas Ari, terima kasih untuk waktunya Mas Ari. Oke, see you next time guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.